Jelas, Bu. Nah, ini sudah saya highlight kunci-kuncinya, kunci apa namanya keywords-nya tadi ya. Jadi yang kita lihat di pokok soalnya dulu ya. Memperhatikan narasi tersebut, sikap yang tepat dari guru wali kelas. Oh, berarti sikap wali kelas. Karena ini apa sih berkaitan dengan apa? Oh, ada seorang anak yang terlibat aksi tawuran di luar sekolah dan kita menjadi wali kelasnya gitu ya. Nah, kira-kira dengan permasalahan itu apa yang harus dilakukan oleh dilakukan wali kelas itu. Bapak Ibu tinggal menjawabnya di kolom chat ya, biar tidak rame. Nanti kalau di suara nanti enggak, suara saya takutnya jadi kalah gitu. Silakan bisa menjawab A, B, C, D, E gitu ya. Nanti akan saya lihat di sini. Oke, C, ini harusnya betul semuanya. Melakukan pendekatan, betul. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang, saya biasanya marahin, langsung marahin gitu, atau langsung bawa kepala sekolah, ya sudah. Itu kita sisihkan dulu performa yang Mungkin. biasanya, tapi kita Iya mencoba ayah untuk sapali bagaimana cara deui jadi videona. performa ideal gitu ya. Betul ya yang C. Teka Kemudian itu sikap kaki yang Anda entun. lakukan. Nah, ini konteksnya apa kira-kira? Oh, ada hujan dan angin Kumaha kencang. sing sok? Tetiasa teh mah. Kemudian ada rencana ulangan harian PAI. Sok teteh Seperti gede itu teh. dengan kondisi kelas Oh. yang rusak gitu ya. Kira-kira hal apa yang harus kita lakukan sebagai guru PAI? Silakan dijawab. Coba saya lihat ya. E, D, B. Oh, variatif ya. E, D, B banyak yang E sepertinya. Menunda, coba kita lihat, menunda ulangan dan melakukan pembelajaran daring hingga kelas selesai diperbaiki. Oke, kalau yang C apa ya? Meminta peserta didik untuk bersih-bersih kelas sehingga tahap ulangan. Nah, ini kalau kita bandingkan lebih tepat yang E ya. Atau kalau yang D menggantikan ulangan dan memberikan tugas. Nah, nanti nggak jadi ulangan dong. Jadinya penilaian kita tidak maksimal kan gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, lanjut. Sikap terbaik apa nih kira-kira? Oh, ada permasalahan. Jadi ada peserta didik yang merupakan anak saudara. Ini orang dalam gitu ya. Terlambat datang 30 menit. Nah, karena ada peraturannya kalau telat 30 menit maka dikurangi atau dia dapat 30 poin. Nah, apa yang harus dilakukan? Silakan dijawab. A, B. Wow, ada A, ada B. Coba kita lihat ya. Membuat surat keterangan dan memberikan poin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau yang B tetap membuat surat keterangan dan mengurangi jumlah poin menjadi 10 agar tampak ideal. Nah, ini karena ada rasa kasihan ya. Kasihan keponakan sendiri gitu ya. Tapi lagi-lagi kita harus ideal. Jadi jawabannya yang A yang paling betul. Ya harus sesuai dengan peraturan ya. Mau dia anak kepala sekolah, mau anak saudara ya harus harus sama persis. Oke, kita lanjut. Ini berkaitan dengan pokok soalnya adalah fakta di atas membuktikan bahwa mutu guru dalam pembelajaran berkaitan erat dengan sikap apa. Nah, kita lihat sikap apa sih yang diinginkan. Oh, ini berkaitan dengan penelitian tentang kesuksesan pembelajaran siswa itu. Kamu per iya deh. Dicas dulu teh. Dicas mana Dicas dulu casnya ya, Bu mana? ya. Casnya mana teh? Mana casnya disiapin dulu. Mohon maaf, saya mute lagi. Oke, nah kalau dari stimulus ini, maka kira-kira apa ya jawabannya ya Bapak Ibu ya? Jadi bagaimana perhatian, bagaimana curahan perasaan, emosi sebagai guru itu ditumpahkan dalam pembelajaran atau dalam proses mendidik itu berkaitan dengan apa ya? Coba dijawab. D. Oh, banyak yang D. Banyak yang D ternyata ya. Coba ya. Bukan yang B ya Bapak Ibu ya, penuh panggilan jiwa. Guru yang punya passion. Nah, ini juga kata kunci nih. Guru punya passion. Passion itu biasanya berkaitan dengan apa sih yang ada dalam hati saya itu. Jadi saya tuh mengajar karena panggilan jiwa.
kalau kesepenuh hatian itu sebetulnya kita sungguh-sungguh dalam mengajar, mendidik. Nah, itu bentuk dari kesepenuh hatian. Mencoba untuk mengatasi berbagai masalah yang ada itu kesepenuh hatian. Tapi kalau dalam konteks stimulus ini, yang lebih tepat adalah penuh panggilan jiwa. Jadi kalau guru itu sudah, merasa bahwa mengajar itu adalah sebuah panggilan jiwa, maka dia tidak akan, fokus pada hal-hal selain mendidik siswa. Mau gajinya kecil kayak gitu ya misalnya ya, atau mau ada hal-hal yang menghalangi itu, ya yang penting kita fokus perhatiannya pada siswa, kan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Adalah yang yang B, B ya, penuh penuh panggilan panggilan jiwa. jiwa. Oke, Oke, ada ada banyak banyak juga juga yang yang menjawab menjawab B B ya, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, Oke, kita kita lanjut. lanjut. Tanggung Tanggung jawab jawab guru. guru. Nah, Nah, contoh contoh sikap sikap kesiapsiagaan kesiapsiagaan seorang seorang guru guru PI PI profesional profesional dalam dalam upaya upaya mengajar mengajar dan dan membimbing. membimbing. Em, ini Ini berkaitan berkaitan dengan dengan tanggung tanggung jawab jawab guru guru harus harus memiliki memiliki kemampuan kemampuan dalam dalam menghadapi menghadapi berbagai berbagai masalah masalah yang yang terjadi, terjadi, baik baik internal internal maupun maupun eksternal. eksternal. Kira-kira Kira-kira apa apa ya ya yang yang bisa bisa dilakukan? dilakukan? Misalnya Misalnya apa apa nih nih Bapak Bapak Ibu Ibu jawabannya? jawabannya? Silakan Silakan ditulis. ditulis. Oke, oke Oke, banyak yang banyak ya, ya, betul betul ya ya Bapak Bapak Ibu Ibu ya. ya. Menggantikan Menggantikan guru guru yang yang berhalangan berhalangan hadir hadir untuk untuk mengajar mengajar di di kelas kelas lain. lain. Jadi Jadi ini ini termasuk termasuk masalah masalah eksternal, eksternal, kan kan bukan bukan kita kita, masalah masalah yang yang ada ada dalam dalam belajar belajar kita, kita, tapi tapi di guru guru lain lain gitu. gitu. Tapi Tapi bisa bisa jadi jadi eksternal eksternal itu itu tidak tidak berkaitan berkaitan dengan dengan lingkungan lingkungan yang yang ada ada di di sekolah. sekolah. Atau Atau misal misal permasalahan permasalahan anak anak gitu gitu ya, ya, di di luar luar atau atau di di rumah rumah gitu gitu misalnya, misalnya, yang yang dibawa dibawa ke ke sekolah sekolah sehingga sehingga mengganggu mengganggu pembelajaran. pembelajaran. Nah, Nah, itu itu juga juga berkaitan berkaitan dengan dengan masalah masalah eksternal eksternal juga. juga. Jadi jawaban Jawaban yang yang paling paling tepat tepat betul betul ya ya, yang yang E E ya. ya. Siap Siap siaga siaga dalam dalam menggantikan menggantikan guru guru yang yang berhalangan berhalangan hadir hadir untuk untuk mengajar mengajar di di kelas kelas lain. lain. Oke, Oke, kita kita lanjut. lanjut. Pokok Pokok soalnya soalnya adalah adalah guru guru profesional profesional harus harus memiliki memiliki sikap sikap apa apa nih nih yang yang diarahkan diarahkan pada pada stimulus. stimulus. Nah, Nah, ini ini kata kata kuncinya kuncinya seberat seberat apapun apapun beban beban hidup hidup yang yang dihadapi dihadapi oleh oleh guru, guru, jangan jangan sampai sampai memperlihatkan memperlihatkan di di adik-adiknya. adik-adiknya. Harus Harus menampilkan menampilkan sosok sosok yang yang tangguh tangguh dan dan patut patut untuk untuk diteladani. diteladani. Nah, Nah, ini ini apa apa ini? ini? Kira-kira Kira-kira ayo. ayo. B. B, Oke. oke. B, B, betul betul ya. ya. Ini Ini juga juga bagian bagian dari dari sepenuh sepenuh hati hati tadi tadi ya. ya. Nah, Nah, memang memang hampir hampir mirip mirip dengan dengan panggilan panggilan jiwa, jiwa, tapi tapi ini ini pokoknya pokoknya gimana gimana caranya caranya kita kita harus harus menampilkan menampilkan sosok sosok yang yang bisa bisa diteladani diteladani oleh oleh siswa siswa itu itu sepenuh sepenuh hati hati. itu. Lanjut, Lanjut, sikap sikap kesepenuh kesepenuh hatian hatian yang yang digambarkan digambarkan adalah, adalah, nah ini ini konteksnya konteksnya adalah adalah Bu Bu Sinta Sinta itu itu sakit. sakit. Kemudian Kemudian beliau beliau itu itu memberikan memberikan tugas. tugas. Dan Dan ketika ketika sudah sudah kembali kembali mengajar, mengajar, beliau beliau membahas membahas semua semua tugas tugas yang yang diberikan diberikan pada pada waktu waktu lalu. lalu. Nah, Nah, kira-kira kira-kira bentuk bentuk sepenuh sepenuh hati hati yang yang lain lain kalau kalau tadi tadi menampilkan menampilkan profil profil yang yang ideal ideal sebagai sebagai guru guru ya. ya. Tapi Tapi kalau kalau yang yang di di sini sini kira-kira kira-kira apa apa nih nih Bapak Bapak Ibu? Ibu? B. Konteks ini, Ini coba coba saya saya lihat lihat ya. ya. D. Coba Coba saya saya lihat lihat jawabannya. jawabannya. Ada Ada yang yang D, D, ada ada yang yang C, C, antara antara D D dan dan C C ya. ya. Tapi Tapi banyak banyak yang yang D D sepertinya. sepertinya. Coba Coba D D apa apa sih? sih? Menunjukkan Menunjukkan kepedulian kepedulian yang yang tinggi tinggi terhadap terhadap kebutuhan kebutuhan peserta peserta didik. didik. Kita Kita kunci kunci dulu. dulu. Yang Yang C, C, merancang merancang berbagai berbagai usaha usaha untuk untuk menuntaskan menuntaskan pekerjaan pekerjaan dalam dalam pembelajaran. pembelajaran. Kalau Kalau saya saya itu itu lebih lebih cenderung cenderung ke ke yang yang C, C. ya. Ya, Kenapa kenapa Bapak Bapak Ibu? Ibu? Jadi Jadi ketuntasan ketuntasan dalam dalam mengajar mengajar itu itu sebetulnya sebetulnya bagian bagian dari dari eh, apa apa ya? ya? Apa Apa yang yang harus harus dilakukan dilakukan oleh oleh guru guru gitu gitu ya? ya? Tanggung Tanggung jawab jawab guru. guru. Ya. Ya. Kalau Kalau ini ini memang memang betul betul juga juga ya, ya, D D ini ini memang memang betul. betul. Tapi Tapi dalam dalam konteks konteks ini ini yang yang lebih lebih pas pas adalah adalah yang yang C C ini. ini. Merancang. Ya, Ya, ada ada merancang merancang dan dan menuntaskan. menuntaskan. Jadi Jadi tidak tidak hanya hanya ngasih ngasih tugas tugas saja, saja, tapi tapi juga juga kita kita harus harus menuntaskannya. menuntaskannya. Kalau Kalau tugas tugas berarti berarti harus harus dibahas kan dibahas kan gitu gitu ya. ya. Coba Coba kita kita lihat lihat di di kisi-kisinya kisi-kisinya tentang tentang apa apa sih? sih? Nah, Nah, sikap sikap kesepenuh kesepenuh hatian hatian merancang merancang loh. loh. Ternyata Ternyata di di sini sini sudah sudah ada ada loh loh Bapak Bapak Ibu. Ibu. Jadi Jadi Bapak Bapak
Ibu, tadi yang saya sampaikan ya, ternyata memahami kisi-kisi juga penting. Di bahasan sikap sepenuh hatian ini ada berkaitan dengan merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan. Nah, ini bagian dari sikap kesepenuh hatian. Gitu ya.
Oke, kita lanjut. Sikap yang ditunjukkan guru, sikap apa ini? Oh, ada yang beragam, siswa beragam. Guru harus menganalisis kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, lalu yang sikap yang harus ditunjukkan atau sikap yang ditunjukkan dalam proses tersebut apa? Apa kira-kira? Saya lihat jawabannya dulu ya. Yang E cuma satu ya? Oh, ada yang D. Tapi banyak yang jawab E. Ini usaha untuk menyelesaikan segala tugas dengan tepat waktu. Tidak, ini bukan kaitannya dengan tepat waktu ini. Empati terhadap kondisi peserta didik yang memerlukan bantuan. Oke, kita kunci dulu. Kalau yang A, kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta setiap peserta didik. Kalau kita bandingkan antara A dan E, ini kan kalau ini hanya empati saja, atau mungkin ini kepedulian, sebetulnya hampir mirip ya. Tapi bentuk dari peduli itu adalah bagaimana proses analisis itu dilakukan. Itu ya karena dia merasa bahwa setiap siswa itu pasti punya kebutuhan masing-masing. Nah, itu bentuk dari kepedulian. Tapi kalau empati kan rasa-rasanya hanya rasa saja, hanya berempati saja ya sudah gitu. Kalau kepedulian itu lebih komprehensif gitu, lebih komplit gitu. Ya, dia sikapnya peduli. Setelah peduli itu pasti ada hal yang akan dilakukan. Oh, gitu gitu ya. ya. Oke, kita lanjut. Sikap tersebut adalah apa sih ini? Berkaitan dengan sebagai guru memiliki sikap kemurahan hatian. Ini masih berkaitan dengan mengetahui situasi peserta didik yang membutuhkan bantuan. Berarti sikap tersebut adalah Bapak Ibu ya, dia mendeteksi kebutuhan peserta didik. Oke, alhamdulillah banyak yang betul ya. Nah, terakhir nih soal sikap, nanti semoga Pak Eko bisa membahas yang 1 sampai 10 ya. Biar saling membagi. Sikap kemurahan hatian ini bisa ditunjukkan melalui beberapa tindakan berikut ini, kecuali ada kecualinya, Bapak Ibu jangan lupa. Ini berkaitan dengan sikap murah hati. Nah, ini ada masalah eksternal ya yang berdampak pada prestasi belajar siswa. Nah, tindakannya apa kira-kira yang bisa dilakukan? Pengecualiannya yang mana? Coba saya lihat jawaban Bapak Ibu. Oke, betul ya. Berkonsultasi dengan kepala sekolah dan lingkungan sekitar. Mungkin ada yang bingung kenapa ini kan perlu juga ya. Tapi dibandingkan dengan pilihan jawaban yang lain, maka ini yang paling jauh. Ya, kalau yang A sampai D ini sudah langsung sebentar, saya lihat dulu ya. Iya, ini jelas kepekaan guru dalam melihat masalah di sekitarnya itu berarti apa yang dialami oleh para siswa. Intensitas mungkin maksudnya adalah mengembangkan intensitas atau memperbanyak intensitas interaksi dengan siswa, betul. Mengembangkan pergaulan yang intensif dengan siswa, betul. Menyimak berbagai masalah yang dihadapi siswa, kalau ada siswa curhat ya didengarkan kan gitu ya. Itu juga betul. Tapi kalau yang ini kan tidak secara langsung berkaitan dengan siswa ya, kecuali kalau berkonsultasi dengan orang tua siswa gitu. Nah itu mungkin nyambung ya, tapi kalau ini yang paling nggak nyambung. Oke, itu saja soal sikap ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal untuk fikih. Kita mungkin agak cepat aja. Soal fikih di sini biasanya kalau dari kisi-kisinya nanti Bapak Ibu harus mengevaluasi besaran zakat profesi. Berarti nanti bentuknya adalah nominal ya. Pasti ini nanti berkaitan dengan hitungan. Nah, Bapak Ibu nanti nggak apa-apa harus tahu cara menghitungnya ya, yang penting ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menghitungnya melalui kertas yang nanti sudah disediakan. Kalau UP, kalau PAI cukup 1 kertas saja ya. Jadi semua mapel itu kita bolehkan hanya 1 kertas saja, kecuali untuk yang banyak hitungannya, misalnya mapel matematika gitu ada dulu.
guru matematika itu biasanya kita kasih lebih. Nah, Bapak Ibu bisa menghitungnya ya. Kalau dari sini kita lihat stimulusnya dulu ya. Jika dalam 1 tahun harta Pak Salam mencapai 110 gram emas, nah tentunya ini sudah melebihi nisab ya. Sudah melebihi nisab, maka Pak Salam ini sudah wajib zakat gitu. Dan dijelaskan bahwa nilai emas saat itu 900.000 per gram. Oke, saya bisa ya. Ya, baik. Jadi ini saya kasih hitungannya yang warna merah ini 110 kali 900.000 dulu nih. Jatuhnya adalah 99 juta, baru kemudian 99 juta dikalikan 2,5%. Nah, hasilnya adalah ya 2.475.000 gitu ya. Sudah jelas. Kemudian banyak yang betul nggak ya? Coba di jawabannya Bapak Ibu. Oke, betul ya. Kemudian, nah ini berkaitan dengan kategori zakat produktif. Nah, ini karena memang di kisi-kisi munculnya itu. Jadi mahasiswa harus bisa menentukan kategorisasi zakat produktif. Kalau ini kan stimulusnya ini enak ya, karena dijelaskan macam-macam ini ya, jenis zakat produktifnya ini yang 4 jenisnya itu kan dijelaskan di sini. Tapi barangkali Bapak Ibu nanti di soal dengan variasi yang berbeda mungkin tidak dijelaskan di sini, sehingga Bapak Ibu harus ingat 4 itu apa saja sih yang ada di modul konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Nah, Bapak Ibu caranya membedakan, bedakan dulu antara konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif itu adalah barang atau sesuatu yang sekali habis. Tapi kalau produktif itu tidak. Nah, itu yang perlu ditanamkan dulu ya. Nah, lalu bedanya dengan tradisional dan kreatif apa? Kalau konsumtif tradisional adalah sebagaimana zakat-zakat yang biasa, misalnya uang untuk makan atau mungkin bahan makanan pokok yang langsung habis gitu ya. Akan tapi kalau konsumtif kreatif ini yang sekali habis, tapi itu bisa berdampak pada jangka waktu lama gitu. Nah, kita langsung pada stimulusnya di sini adalah Pak Doni memberikan bantuan pembayaran SPP bagi anak tetangganya yang yatim. Nah, berarti apa nih? Jawabannya adalah konsumtif kreatif ya, karena SPP itu kan sekali habis, tapi berdampak pada jangka waktu yang panjang ya, karena si anak tersebut kan bisa sekolah sampai menuntaskan masa pendidikannya kan gitu ya. Itu menjadi suatu hal yang bisa berdampak bagus buat kedepannya. Nah, kalau produktif tradisional berarti yang kira-kira barang atau hal-hal yang tidak habis langsung, akan tetapi bisa akan tapi masih sifatnya sederhana gitu. Misalnya kalau di modul itu dibahasakan, dicontohkan dengan alat-alat pertukangan kan gitu ya. Karena dia tukang ada punya keahlian tukang gitu, maka kita berikan alat-alat pertukangan. Atau mungkin bentuknya hewan ternak gitu ya, kita kasih sapi atau anak-anak kambing gitu misalnya, itu sifatnya produktif berjangka, tapi hal-hal yang sifatnya tradisional. Nah, kalau yang produktif kreatif ini adalah berjangka tadi, tapi akan lebih mungkin membutuhkan hal yang lebih kompleks ya. Misalnya memberikan modal usaha. Nah, modal usaha itu tidak hanya langsung dikasih selesai, tapi juga ada proses pelatihan, diikutsertakan gitu ya. Ada proses bagaimana caranya mengelola modal usaha itu sehingga betul-betul itu dijadikan modal usaha gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan produktif kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu harus mencoba untuk memahami masing-masing dengan contohnya gitu, sehingga nanti akan mudah untuk menentukan kategorisasinya. Ini saya rasa ini gampang ya, semuanya hampir betul semuanya. Oke, kemudian berkaitan dengan penetapan hukum nikah ya. Jadi ini pokok soalnya adalah jika seorang laki-laki mampu secara finansial
namun ia masih mampu menahan gejolak syahwatnya, maka hukum pernikahan baginya apa? Nah, kalau ini stimulusnya pendek, ya. Tapi kita harus melihat dari alasan, tidak hanya hukumnya saja, tapi juga dasarnya. Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Silakan ditulis. C. Ada yang C, ada yang D. Oh, ada yang B juga ya. Variatif ya. Oke. Kalau wajib itu apa sih, Bapak Ibu? Wajib itu kan biasanya berkaitan dengan dia tidak bisa menahan gejolak syahwatnya. Nah, ini berarti kita eliminasi dulu yang wajib. Yang wajib pasti salah. Kemudian yang haram, misalnya dia temperamental, sering tidak hanya kata kasar, tapi juga mungkin berdampak pada yang sifatnya non-verbal. Nah, itu kan bisa mengarah pada menyakiti pasangan, maka haram. Nah, kita eliminasi dulu sehingga tinggal dua ini, sunnah. Kalau sunnah sudah betul ya. Tapi alasannya mana yang paling tepat? Yang C adalah karena menikah lebih utama daripada membujang. Sunnah karena menikah lebih utama. Oke, kita kunci dulu. Yang D, sunnah karena ia masih bisa menahan tidak menikah. Kira-kira pernyataan yang paling bagus mana? Ya, antara C dan D. D Kalau berarti. menurut saya adalah yang C. Ah, ini C. Daripada yang D ini kan kayaknya dasarnya hanya ya sudah sunnah, lebih baik nikah. Tapi karenanya karena dia masih bisa menahan tidak menikah. Kan agak-agak ambigu gitu ya. Tapi kalau sunnah ini dikaitkan dengan ya sudah lebih baik menikah daripada membujang kan gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini banyak juga yang sudah betul. Tapi memang banyak yang D ini ya. Banyak yang terjebak di D. Gak apa-apa, yang penting proses eliminasi sudah tepat ya. Kemudian, nah ini kita lihat pokok soalnya.